baru di dalam Islam. Tujuannya mungkin sama, ingin menegakkan khilafah, Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Tapi kalau khilafah tegak di Indonesia, percaya mereka yang akan saling berperang satu sama lain. Di politik yang bernama khilafah inilah yang memecah belah umat Islam di seluruh dunia hari ini, yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan kekerasan, aksi-aksi radikal, aksi-aksi ekstrim, aksi-aksi teror. Karena kemudian mimpi-mimpi politik khilafah inilah yang kemudian membentuk firqah-firqah baru di dalam Islam. Tujuannya mungkin sama, ingin menegakkan khilafah, Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Tapi kalau khilafah tegak di Indonesia, percaya mereka yang akan saling berperang satu sama lain. Akati Taliban di Afghanistan, makin nikah Taliban nikah menguasai Afghanistan. Nah, pekeduan musuh kedua Asmaikwan Aliansi Utara dan ISIS Khurasan pada Islam ini. Nah, ini kemudian yang membuat pertimbangan bagi NU bahwa mimpi khilafah ini harus dibuang jauh-jauh, karena dengan mimpi khilafah, mimpi politik ini kita mudah terjebak dalam geopolitik global yang dibuat oleh negara-negara adidaya. Ini kayak itu nih kan, bigula. Makin nih para milu nih lawan lagi. Nih pasti ada kepentingan operasi intelijen, entah dari Amerika, entah dari Rusia, entah dari Inggris, negara-negara persemakmuran. Ini semua ikut bermain. Supaya apa? Kulit sarpan jenengan sudah jadi kan pakai pada NU bisa saling ngamuso. Maka kenapa? Dukungan capresnya berbeda. Nih kali hanya gara-gara orientasi politik, meskipun agamanya sama, tafsirnya sama, bisa saling ngaperakin. Ini kata tin kan, neng makasan beda, isu menab beda. Seorang pada tahlilan, pada morojan, pada ziarah kubur, pada menghormati habaib, tapi hanya gara-gara perbedaan orientasi politik bisa saling serang, saling bermusuhan dan saling mengkafirkan. Ragara situ NU, situ FPI. Ini kesemua korban-korban politik. Cek toro akhir nih kan. Seorang Tore, jangan mau kita itu terjebak dalam berbagai strategi orang barat yang hanya ingin memecah belah kita. Merabi NU nih katumbang, empon Indonesia nih katumbang. Empon nih kan. Nikah saya ada buka ini kan. Phil Caruso, seorang Tillman scholar dari Harvard University. Mengapa NU itu menjadi penting bagi Indonesia? Karena NU ini adalah perekat dari semua perbedaan di Indonesia, termasuk perekat dengan Muhammadiyah. Nah, mengapa kemudian NU menjadi penting? Karena NU ini diajari oleh para ulama NU untuk tidak pernah gelisah oleh perbedaan. Ini kan Debuna Phil Caruso. Dan orang NU tidak dididik untuk sibuk menghitung dosa orang lain. Ini kan nih. Dan orang NU tidak pernah diajari untuk mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Ini kan. Dan kemudian yang keempat adalah mengapa NU ini menjadi penting? Secara track record NU tidak pernah mengkhianati Indonesia sedikit pun. Wahabi sematu bom dari tahun 2000 kantos 2000 sangat ini Wahabi sederhana. Bom JW Marriott, bom kedutaan Filipina, bom Ritz-Carlton, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Tentena, bom Malam Natal, bom Kampung Melayu, bom Sarina. Ini kan saja produk Wahabi ini. Dari tahun 2000 kantos 2000 sangat. NII Kartosuwiryo memberontak di Jawa Barat, Andi Aziz memberontak di Makassar, Karl Muzakar memberontak di Kalimantan Selatan. NU Toman jadi pemberontak, tak Toman. Bahkan pada zaman Soeharto, NU diawasi, digencet, diintimidasi. Bahkan ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, dibuat pemimpin tandingan Asmaikwan Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung di Tasikmalaya tahun 94. Karena memang NU tidak boleh besar pada zaman Soeharto. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak konstitusional pun, pola ada orang NU saya berontak, tak ada. Detik kamu, nasbe tak ada. Orang NU tak ada seperti Monas Limin, tak ada. Bahkan Gus Dur mengatakan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian karena negara ini jauh lebih penting. Ini kerja guna Gus Dur.
Makin banyak gerakan-gerakan Wahabi Salafi, gerakan Ikhwanul Muslimin, gerakan Hizbut Tahrir, ini semua ingin menyerang NU dan ingin menumbangkan NU. Supaya apa? Kalau NU tumbang, negara ini dengan mudah bisa dikuasai. Nah, nikah terakhir dan pula pesanan dari para panjenengan saja, mari jaga kebersamaan NU ini. Mari jaga. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik barat yang kemudian menjebak kita ke dalam caci maki, kebencian dan permusuhan. Polana agama nikah tidak dibuat untuk memusuhi orang lain. Agama ini dibuat oleh Allah, diturunkan oleh Allah supaya manusia tertib, supaya khairun nas anfa'uhum linnas, supaya manusia ini bisa menghargai manusia yang lain dan bisa membangun kedamaian di antara semua umat manusia di muka bumi. Maka dahulu Kanjeng Nabi, Islam nikah waktu jadi bisa jadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Nah, nikah menabi kalaban beragama Islam kemudian pancen dengan nikah boji koreng, nyalian agama orang, menghina sesembahan orang lain padahal jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran. Saya tertarik dari Islam. Tak ada. Tidak aki. Makanya Islam itu belok lebur dari Islam TV. Nikah lebih apa? Nah, nikah. Mari jaga Islam ini dengan ilmu pengetahuan. Jayakan Islam dengan kebangkitan ilmu pengetahuan seperti pada abad pertengahan dulu. Dan mari reposisi fungsi Islam ini ke dalam kedamaian, kemanusiaan, menghargai harkat dan martabat manusia lainnya tanpa melihat latar belakangnya.